Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humairah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga atau IAIN Salatiga yang kini lagi memasuki semester 2. Video ini merupakan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Pancasila. Video ini berisi tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam pandemi coronavirus disease tahun 2019 atau disingkat dengan COVID-19. COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya jika tertular ke orang lain, karena gejala yang tidak bisa langsung diketahui, melainkan setelah beberapa hari. Waktu yang bisa dipastikan apakah orang tersebut terkena COVID-19 adalah setelah 2 minggu atau 14 hari. Padahal, dalam waktu selama itu, jika hasilnya positif, sudah berapa tempat coba dan berapa barang yang disentuhnya, juga berapa banyak orang yang telah ditemuinya. Inilah kenapa kita harus benar-benar menjaga kebersihan diri setelah keluar dari rumah, seperti ganti baju jika setelah dari tempat yang berkerumunan orang. Ya, minimal mencuci tangan pakai sabun setelah keluar rumah, karena tangan yang paling sering terkontaminasi dengan benda di luar. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disingkat dengan MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disingkat dengan SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19. Virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 merupakan virus yang menyebar terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan yang berasal dari batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau cairan yang keluar dari hidung. Setelah pemaparan tentang COVID-19, yuk kita masuk ke pembahasan tentang nilai sila-sila Pancasila dalam pandemi COVID-19. Kemunculan pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang mendunia. COVID-19 membuat negara yang terdampak melakukan social distancing, bahkan lockdown demi memutus rantai penyebaran. Virus ini bukan hanya sebagai tantangan bagi warga Indonesia, melainkan seluruh dunia. Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah demi tidak bertambahnya jumlah korban COVID-19. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengingatkan untuk tetap bekerja sama dan bersatu. Kunci dalam menghadapi masalah pada hakikatnya adalah dengan bersatu. Sikap menyalahkan pemerintah bukanlah bagian dari karakter bangsa Indonesia, karena prinsip implementasi Pancasila adalah menemukan solusi dengan kerjasama dari bangsa Indonesia.
Pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk meyakinkan kalau mengurangi kegiatan di luar rumah dan mengurangi kontak fisik adalah salah satu daripada mengimplementasikan nilai Pancasila. Pancasila tidak terlepas dari aktivitas masyarakat, karena Pancasila merupakan sifat daripada bangsa Indonesia. Sejatinya, pemahaman nilai Pancasila merupakan hal paling mendasar untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu penegakan secara represif kepada masyarakat. Pemahaman tentang nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran atas kebijakan dari pemerintah. Setidaknya, konsep cinta tanah air perlu diperdalam lagi agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh dan lebih kuat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan konsep cinta tanah air akan mempermudah pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar tetap bersatu terhadap hal yang bisa mengancam negaranya. Bersatu dan bersama-sama mencegah COVID-19 menyebar dan merebak di negara kita, dengan tujuan supaya negara kita bisa hidup normal kembali seperti sebelum saat COVID-19 masuk dalam negara kita. Kita memasuki bagian 5 sendi utama, yaitu Pancasila. Penerapan 5 sendi utama diharapkan dapat mengatasi pandemi ini dengan cepat. Dengan begitu, diharapkan pandemi ini akan segera berakhir dan masyarakat dapat menjalani kehidupan normal tanpa harus menerapkan new normal. Penerapan new normal sudah dilakukan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta. Penerapan new normal ini dilakukan demi kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di luar rumah, seperti Gojek, buruh, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah penerapan new normal ini, penerapan nilai Pancasila juga perlu dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, supaya tetap berlaku Pancasila walau di tengah-tengah wabah yang membuat kita lebih suudzon kepada orang lain. Berikut penjabaran penerapan nilai sila-sila Pancasila dalam pandemi COVID-19. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila ini mengandung nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan musibah kepada hambanya, melainkan tidak melebihi batas kemampuannya. Dan yakin kepada Tuhan bahwa di setiap musibah pasti akan ada hikmah yang datang. Husnudzon kepada Tuhan kalau sejatinya segala yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ini menekankan kita untuk memiliki sikap tenggang rasa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Misal, ada salah satu tetangga kita yang terpapar COVID-19, lalu kita menjauhi dan membenci keluarganya yang masih berstatus ODP atau orang dalam pantauan, yang belum pasti hasilnya positif atau tidak,
tanpa memikirkan perasaannya. Padahal terpapar COVID-19 bukanlah keinginannya. Alangkah baiknya kita tetap peduli dengan tetangga, tapi juga menjaga diri dengan mencuci tangan setelah dari rumahnya atau tempat yang sudah pernah ditinggali oleh orang yang terkena COVID-19 tadi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa setiap rakyat Indonesia harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan menerapkan persatuan, yang berat akan terasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Saat ini mungkin hal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara social distancing atau menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Bersatu untuk menormalkan dunia dengan pemutusan rantai penyebaran virus. Saling menguatkan dan mensupport dengan cara menyebar berita tentang kesembuhan dan panduan-panduan untuk tetap semangat menjalani aktivitas walau terbatas kapasitas ruang. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna bahwa kepatuhan warga negara kepada pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi COVID-19. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sila terakhir dari Pancasila atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Implementasi sila kelima ini penting juga dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antar masyarakat serta kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan dengan masyarakat mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, mensupport dokter supaya lebih semangat dalam menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Menuruti kebijakan pemerintah secara langsung juga membantu dokter supaya tidak bertambahnya pasien yang harus dokter sembuhkan. Mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus dan kita semua mampu melawannya bersama-sama supaya dunia terbebas dari pandemi ini. Sekian video ini saya buat supaya teman-teman bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Lebih yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berakhir pada saat yang tepat. Dan percaya akan hikmah yang akan datang dalam hidup kita sesudah dari suatu kejadian. Terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.